Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Juniman Silalahi, di channel YouTube Education. Di video kali ini, saya akan membahas tentang defleksi balok sederhana metode beban kedua. Jangan lupa subscribe video ini, beri komen, dan ikuti terus update video terbaru berikutnya. Terima kasih. Kita coba telusuri balok sederhana. Ini contoh kasus 1. Jika diketahui balok sederhana dengan beban terpusat di tengah bentang, seperti pada gambar, hitunglah sudut kemiringan defleksi di titik A dan B, serta defleksi di titik C dan D. Penyelesaian. Langkah pertama yaitu kita menghitung reaksi akibat beban P, kemudian momen lentur di titik sepanjang batang, yaitu momen di titik C, momen di titik D. Momen di titik C adalah RA dikali setengah L, ini dia, diperoleh 1/4 PL. Momen reduksinya PL per 4 HI. Momen di titik D, RA dikali 1/4 L, diperoleh 1/8 PL, atau momen reduksinya adalah PL per 8 E. Kita lukiskan diagramnya. Diagramnya ini momen lentur ini yang menjadi momen reduksi adalah berbentuk segitiga lancip. Kita perlihatkan tinggi diagram ini di titik C dan di titik C dan di titik D. Diagram momen reduksi ini kita tumpu kembali, kita beri tumpuan kembali dengan tumpuan sendi dan roll. Maka di masing-masing tumpuan akan muncul atau bekerja reaksi tumpuan, yaitu reaksi kedua akibat beban kedua ini tidak lain adalah theta A di tumpuan A, theta B di tumpuan B, atau theta A itu reaksi kedua di A, theta B itu adalah reaksi kedua di titik B. Penyelesaiannya masih tetap menggunakan persamaan statika. Persamaan statika yang pertama adalah sigma MB sama dengan 0. Jadi kita fokus sekarang ke beban segitiga ini, momen reduksi ini sebagai beban, kita fokus kemari. Maka kita tinjau titik B, sigma MB sama dengan 0, theta A dikali L dikurang luas bidang ini, setengah alas dikali tinggi, yaitu setengah L kali PL per 4 HI tingginya, dikali jaraknya terhadap titik B kali setengah L, maka didapatkanlah theta A sama dengan PL kuadrat per 16 HI. Sigma MA sama dengan 0, kemudian dari theta B dikali L, dalam hal ini karena berlawanan jarum jam, maka dia min theta B dikali L ditambah luas diagram momen ini, setengah alas dikali tinggi dikali jaraknya setengah L sama dengan 0, maka diperolehlah theta B menjadi PL kuadrat per 16 E. Nilai theta ini
besarnya sama karena bebannya bekerja itu tadi simetris. Ya, diagram ini beban ini tadi simetris. Maka theta di A dan theta di B besarnya sama, sebesar PL pangkat 3, PL pangkat 2 per 16 CI. Selanjutnya delta di titik C, ya, delta di titik C itu adalah momen lentur yang kedua akibat beban ini, berarti di titik C. Nah, itu adalah theta A dikali setengah L dikurang setengah alas kali tinggi luas bidang ini kali jaraknya sepertiga dari setengah L. Maka diperolehlah hasilnya PL pangkat 3 per 48 Li. Selanjutnya delta D adalah theta A dikali seperempat L dikurang setengah alas kali tinggi, ini segitiga yang kecil, dengan tinggi PL per 8 Li, jadi dikurang setengah alas kali tinggi dikali sepertiga dari seperempat L, sepertiga dari seperempat L. Nah, maka diperolehlah delta D sebesar 11 PL pangkat 3 per 768 EI. Kita coba masuk ke contoh kasus 2. Ini balok sederhana dengan beban terpusat tidak simetris. Langkah penyelesaiannya untuk menentukan theta A dan theta B serta delta C, ya. Ini yang dicari adalah theta A, theta B serta delta di titik C. Penyelesaiannya adalah kita gunakan persamaan statika kita untuk menentukan reaksi di A akibat beban P, reaksi di B akibat beban P. Nah, sini diperoleh reaksinya. Dengan diperolehnya reaksi di A dan reaksi di B, kita bisa menentukan momen lentur. Jadi momen lentur di titik C sebesar PAB per LEI diperoleh dari MC sama dengan RA dikali jarak terhadap titik C dikali A, sehingga diperolehlah momen reduksinya PAB per LEI. Kita lukiskan diagramnya, ya, dengan tinggi segitiga ini PAB per LEI. Kemudian beban segitiga ini kita tumpu kembali, ya, dengan tumpuan sendi dan roll. Momen reduksi ini dijadikan sebagai beban, yang metodenya tadi adalah metode beban kedua, yaitu bidang momen reduksi sebagai beban. Kita cari letak titik beratnya, ya. Titik berat dari segitiga ini L tambah A per 3 menuju ke A dan L tambah B per 3 menuju ke B. Selanjutnya kita gunakan persamaan statika kembali untuk mencari reaksi tumpuan akibat beban kedua, yaitu theta A RA yang tidak lain adalah theta A, dan RB yang kedua tidak lain adalah theta B. Sigma MB sama dengan 0, theta A dikali jaraknya L dikurangi luas diagram segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi, dikali jaraknya titik beratnya ini terhadap titik B, L tambah B per 3, lalu disederhanakan
maka diperolehlah theta A PB per 6 LEI kali L kuadrat dikurang B kuadrat. Selanjutnya untuk menentukan theta B, maka kita gunakan persamaan statika sigma MA sama dengan 0 min theta B dikali L dikurang setengah L sekali tinggi segitiga ini dikali jaraknya L tambah A per 3. Ini dia. Maka ini persamaan ini kita sederhanakan, akhirnya diperolehlah theta B PA per 6 LEI dikali L kuadrat dikurang A kuadrat. Inilah hasilnya untuk theta A dan theta B akibat beban terpusat tidak simetris. Demikian pembahasan tentang defleksi balok metode beban kedua pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.